Syukurlah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kita patut wajib puji dan syukur karena kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita mulai berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, jadi baik. Hari ini baru pertama kita mulai belajar mengajar. Jadi topik pembelajarannya hari ini bahan tambah pangan. Ada yang sudah tahu apa bahan tambahan pangan? Baik, Ibu akan menjelaskan di sini ya. Bahan atau campuran bahan secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk memenuhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain bahan berwarna pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, penyedap dan berbentak. Ini perlu kita tahu ya, artinya apa? Perlu mengetahui bahan tambahan pangan. Yang pertama, bahan kimia berbahaya masih digunakan. Menggunakan bahan tambahan pangan menjadi dosis yang diizinkan karena ketidaktahuan produsen pangan dan faktor ketidakpedulian. Penting pengaruh bahan tambahan pangan tentang kesehatan. Apakah anak-anak sudah tahu apa jenis dan batasan maksimum bahan tambahan pangan? Ya, bahan tambahan pangan boleh digunakan jika tidak memiliki bahan maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Nah, selanjutnya ada pewarna. Yang pertama, berikan kesan menarik bagi konsumen. Yang kedua, menstabilkan warna. Yang ketiga, menutup perubahan warna selama proses pengolahan makanan. Yang keempat, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Apa itu pewarna alami yang diizinkan? Nah, pewarna alami ada 4. Yang pertama, karamel, beta-karoten, klorofil, dan klorin. Yang pertama, karamel. Apa itu karamel? Berwarna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolis atau pemisahan karbohidrat, gula pasir, laktosa, dan sirup malt. Yang kedua, beta-karoten menghasilkan warna jika sampai merah. Biasanya digunakan untuk mengarah produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan menggoreng. Dapat diperoleh dari buah-buahan seperti wortel, pepaya, sayur, dan buah-buahan berwarna merah atau oranye. Nah, klorofil menghasilkan warna hijau diperoleh dari daun seperti daun biji, daun pandan, petih, dan seterusnya. Banyak yang digunakan untuk makanan. Kurkumin berasal dari kunyit, memberi warna kuning masakan. Selanjutnya ada pemanis buatan. Rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Harganya lebih murah. Ada pengawet pangan. Yang pertama, mengawetkan pangan yang mudah rusak, menghambat atau memperlambat proses fermentasi pengaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Penggunaannya harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Ini ada lithium dan klorium fosfat. Selain buah atau minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jeli atau manisan kecil. Ada propinatif asam atau kalium seperti roti dan keju olahan. Ada nitrit kalium atau natrium yang terbuat dari daging olahan atau seperti sosis, kornet, kelengan, keju. Sorbat
garam, kalium atau kalsium. Ada makarin, keten dan sari buah keju. Pembuat rasa untuk memperkuat rasa atau memodifikasi rasa yang ada dalam pangan, seperti ada garam, pepsi mengandung MSG atau magnesium glutamat, asam glutamat menghantar sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan. Jadi baik, kita lanjut. Ada formulasi atau pemerintah makanan. Untuk menetapkan imunisasi dari lemak dan air, produk tetap stabil, tidak merendah, tidak terpisah antara bagian lemak dan air. Mempunyai tekstur atau kompak es krim, skuter, saus, marbled, jam, jelly, sirup, dan lain-lain. Teknologi pengantar terbagi ada beberapa. Yang pertama agar, kedua alginat, yang ketiga listrik, yang keempat gelatin, yang kelima gum, dan kolagen, letisi, CLC, dan pektin. Untuk di sini mencegah kita dingin karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak. Ada askorbat seperti kaldu, daging olahan atau awetan, jelly, dan manual, ikan baik dan potongan ikan baru. Baik, di sini sampai di sini penjelasannya. Apakah dari anak-anak ada yang bertanya? Baik, sudah paham? Baik, jadi kita lanjut ya. Di sini ada di sini kita lanjut ya. Di sini ada pengaturan asam makanan. Ada yang tahu apa itu asam makanan? Baik. Ada beberapa di sini aturan asam makanan. Yang pertama, menjadi lebih asam, lebih basah atau menjadi makanan. Selanjutnya, aluminium atau kalsium, natrium, sulfat itu terdapat dalam soda kue. Untuk asam coklat, untuk makanan mereka, sereal, makanan bayi, garam, pasta tomat, jam atau jelly. Buah-buahan, kalengan, bisa terdapat dari roti, margin, keju, ada es krim, dan anjir minum dalam botol. Anti-kempal makanan. Untuk mencegah memperpangan kemakan ke dalam makanan berbubuk-bubuk, seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Di sini ada beberapa aluminium silikat. Yang pertama, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan magnesium oksidasi. Di sini ada pemberas makanan. Membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lemak. Di sini ada kalsium tomat untuk meneruskan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kalian seperti nasi. Bisa tomat, kalengan, buah, dan kalengan jenis-jenis. Di sini aku sudah pernah buat buah-buahan dalam botol. Sudah paham ya? Sudah. Nanti bisa dipraktek. Boleh. Di sini ada kue sentral. Ada kue sentral. Nah, di sini terdapat dari bahan yang dapat meningkatkan atau menetapkan lama dan spektrum makanan atau mencegah perubahan lama makanan. Untuk produk seperti kepiting, kalengan, atau rekomendasi makanan dan jamu atau pendamping. Yang terakhir ada susu seram. Susu seram, ya di sini ada terbagi tiga: isopropisal, sirat, kalsium hidroksidat atau L-gluconat. Nah, di sini apakah sudah tahu tentang jenis-jenis pestisida dan tidak?
setelah tidak langsung makanan dan minuman. Di sini ada manifestasi keracunan. Keracunan akut seperti ringan, pusing, sakit kepala ringan, badan terasa sakit. Yang kedua, berat, mual, muntah, menggigil, pecah, sulit bernafas, keluar air dari pupil, meminjil dari nada dan mendekat. Keracunan kronis, iritasi mata dan kulit, kelainan mental, kanker besi dan gen, gangguan endokrin, gangguan reproduksi, gangguan darah, saraf, hati dan ginjal. Apakah di sini sudah paham tentang bahan tambahan pangan? Sudah. Untuk anak-anak, apakah ada pertanyaan? Baik, sudah jelas ya. Jadi pertemuan hari ini kita sampai di sini ya. Ibu tidak memberikan tugas. Nanti minggu depannya baru kita lanjut. Sekian pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini sudah cukup ya. Jadi ibu akhiri. Salam, selamat siang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Mohon istirahat ibu hari ini. Terima kasih.